Pak, atas nama Bapak siapa kalau boleh tahu? Dengan Riko Dwi Putranto. Baiklah, saya panggil Pak Riko ya. Baik, nama saya Dika ini. Saya izin untuk wawancara tentang pertanian singkong di kilo 15 Balai kapan ya Pak? Baiklah, saya izin bertanya dulu. Sudah berapa lama misal Bapak membudidayakan singkong di lahan pertanian ini? Ini saya sudah sekitar 6 tahun. Sekitar 6 tahun ya? Iya, Sudah lama banget ya Pak? lumayan. Alhamdulillah. Untuk pertanyaan kedua, apa alasan utama Bapak memilih menanam singkong dibandingkan tanaman lain? Apa prioritasnya? Perawatannya lebih mudah, nggak perlu keahlian lain sih. Untuk luas lahannya nih Pak, dalam berapa luas lahan yang biasa Bapak tanami singkong misal satu musim gitu? Kurang dari setengah hektaran. Kurang dari setengah hektaran ya. Jadi banyak ya sekitaran sini. Berapa kali Bapak Ibu melakukan musim tanam singkong dalam setahun? Teman-teman kita itu dalam setahun sekali. Dalam setahun sekali aja Iya. Pak. Baiklah, infonya. Untuk kondisi umum sumber air pada lahan Bapak bergantung hujan atau ada faktor lain? Oh, kita semua dari hujan aja sih. Semua tergantung dari Nggak ada hujan kita aja. siram, nggak ada, makanya enaknya singkong nggak perlu ya kalian khusus atau apapun. Jadi tinggal kita tanam, Ditanam. paling cuma bersihin tujuan Oh, bersih dari- tanamannya, ya udah. Oh, jadi pakai air tergantung Dari cuaca. hujan aja. Tergantung cuaca aja Malah Mas. kalau terlalu banyak air singkong kayak Indian ini malah cepat busuk. Cepat busuk. Iya, malah busuk buahnya. Jadi Ya, jadi kalau tanah itu katakan kalau kebanyakan tanah dia malah datar, malah singkong itu malah gak bagus. jadi lebih bergantung ke musim ya daripada tanaman umumnya yang biasanya sehari sekali disiram gitu. Ya, Baik, terima kasih infonya. Apa kendala utama yang paling sering dihadapi ketika penanaman hingga panen gitu Pak? Ada faktor yang menghalangi nggak? nggak ada sih. Faktor tidak ada ya? Iya. Nah, baiklah. Untuk menurut Bapak metode tanam yang paling efisien itu berarti apa? Efisien, paling efisien singkong karena nggak ribet, biasanya pengalaman kayak yang lainnya ya. Ini ya, dibilang tenaga juga nggak terlalu capek dan mudah, tinggal nancap selesai. Lanjut, Iya. tunggu selesai. Apa Bapak pernah coba lakukan lebih dari satu metode tanaman singkong gitu Pak? Kalau metode yaitu penanamannya yaitu berapa kali ya, itu lebih banyak Biar kayak apa ya Pak? biar mudah, Lebih cepat atau bukan lebih mudah saat panennya. saat musim panennya? Iya, saat musim panen. Jadi kita menanamnya itu harus nancapnya harus miring, Harus dalam kondisi miring, miring. tidak bisa lurus. Kalau boleh tahu Pak? Kalau lurus nanti singkongnya atau bibirnya itu sudah bertumbuh besar, Ya. itu saat kita cabut dia akan susah. Oh iya susah. Nah, itu kita berarti harus menggali dulu pinggiran lagi ini. Jadi kalau dia dicabut miring, kalau kita tanam miring, dia sebagian ada yang di atas. Akarnya ada yang merambat Betul, ke atas. ke atas. Jadi sudah kelihatan, oh ini sudah bisa panen dan itu akan mudah kita untuk. Oh, saya paham. Jadi untuk mengatasi akar yang lain lebih merambat ke dalam tanah gitu ya? Betul. Baik Pak, kasih infonya. Untuk metode tanam singkong ini Pak, yang Bapak pernah dengar kira-kira apa? Kalau yang misal selain nancap gitu. Misalnya Bapak taruh tanam singkongnya bersama dengan tanaman lain gitu atau di lahan khusus gitu. Kayak singkong ditanam sendiri tanpa tanaman lain berdampingan. Nggak masalah sih. Kalau singkong karena nggak masalah, mau dia di samping tanaman apapun ya, tidak terlalu signifikan. Nggak ada perubahan signifikan di lainnya. Tidak ada masalah, istilahnya dari dia pertumbuhannya sampai kita panen itu tetap ya, tidak ada perubahan. Ya, ini tidak ada semacam simbiosis gitu. Nggak ada. Ini yang kalau boleh yang bagian monokultur konvensional atau singkong ditanam sendiri tanpa tanaman lain. Opsional aja juga Pak. Apa yang bagian B juga dan tumpang sari yaitu saling berdampingan sama tanaman lain gitu. Untuk yang selanjutnya Pak, saya boleh tanya, metode tanam singkong mana yang saat ini paling sering Bapak gunakan? Misalnya Bapak lebih sering tanam di lahan yang emang khusus singkong gitu, atau tanpa ada tanaman lain yang berdampingan atau barengan aja sama tanaman lain gitu? Barengan sih, selama ini barengan. Selama ini barengan ya? Ya karena ya bagian ada yang
pisang ada, pisang. ya Itu musim yang lain ya, yang lain. artinya Nggak masalah dengan tanaman yang lain sih dia. tidak saling mengganggu ya. Artinya yang tumpang sari simpulannya. Apa alasan Bapak menanam singkong itu dalam keadaan saling berdampingan dengan tanaman lain atau yang pilihan sebelumnya, atau misalnya sudah terbiasa kan? Atau lebih murah atau hasil panennya lebih tinggi gitu? Kalau hasil panen lebih tinggi juga tetap stabil, cuman kan kita untuk memanfaatkan lahan supaya bisa kita pakai yang lain, misalnya nanam-nanam aja ya bisa kita pakai sendiri. Iya, makanya saya pilihnya singkong itu karena itu. Karena lebih mudah lingkungan. Iya, Ini Bapak udah terbiasa ya sama lebih gampang gitu iya, harusnya. betul. Ini, apa ada metode lain di sekitaran sini yang menurut Bapak lebih efisien dari yang sedang digunakan? Kalau ada bisa Bapak kasih tahu aja secara singkat. Kalau tidak ada tidak apa-apa. Kalau metode lain semua isinya sama seperti saya sih. Semuanya sama aja ya Metodenya di dia. umum di masyarakat yang lainnya. Artinya tidak ada untuk jawabannya. Dari daftar dari semua pertanyaan yang Bapak jawab sebelumnya, metode mana yang paling layak dijadikan perbandingan utama untuk penelitian saya? Itu mau yang tanam sendiri atau bisa kita sebut monokultur, atau saling berdampingan dengan tanaman lain, bisa disebut tumpang sari. Ada jawaban lain Pak? Kalau tanaman lain gimana Mas? Artinya tumpang sari. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, seberapa penting faktor biaya produksi dalam menentukan metode tanamnya Bapak? Kalau biaya produksi saya nggak tahu banget sih. Kalau biaya nggak ada keluarnya ya itu mana. Iya, itu kurang penting lah kalau ini faktor untuk yang di sini, karena ya itu dari sini sendiri itu mudah tumbuh dengan tanpa kita pupuk atau anu itu sudah hasil Sudah pasti untungnya. Jadi nggak ada pengeluaran tambahan, pengeluaran tambahan lain nggak ada. tidak ada ya, Oh, lebih mudah. Ini kurang penting. Seberapa penting hasil panen dalam menentukan pilihan metode tanam Bapak yang tadi yang berdampingan dengan tanaman lain, tumpang sari? ya juga cukup penting. Cukup penting ya, karena biar lebih, karena singkong ini notabene lebih mudah lingkungan ya, Iya, seperti yang Bapak bilang sebelumnya. ya, selain dari singkongnya kita bisa gunakan daunnya. Daunnya Ya. bisa Kita buat sayur. iya, sayur, halapan segala Jadi nah itu jadi ya, istilahnya perawatan mudah tanpa keluar banyak biaya. Kita ya itu, artinya double. banyak yang kita bisa manfaatkan. Iya, bisa dimakan Eh, banyak juga singkong ini. Apakah lama masa tanam hingga panen menjadi pertimbangan penting gitu Pak? Kalau masa tanam ya, Masa karena besar singkongnya. Semakin lama semakin besar ini juga kurang bagus. semakin besar kurang bagus. Iya, karena umumnya kan singkong kayak akar. Iya, Nah, jadi semakin besar dia akan semakin keras. makin tidak bagus. tua gitu, Iya, itu malah tidak bagus. tidak bagus Iya. ya. Biasanya rata-rata 3 sampai 4 bulan itu kita harus panen. 3 sama 4 4 bulan bulan kita panen. harus dipanen ya. Iya. Karena Kalau- itu sudah lumayan besar tuh sudah. Udah lumayan besar Iya. sama teksturnya lebih Sudah baik ya, bagus lah. sudah dibilang bagus. Dipanen. Seberapa besar pengaruh ketersediaan tenaga kerja dalam pilihan metode tanam Bapak? Ya, ada sih saya tenaga kerja paling keluarga aja sama-sama saya. Keluarga aja ya Pak. Jadi tidak terpengaruh sama sekali ya. Posisi dengan kecil atau tidak pengaruh ya, tidak pengaruh ya. Tidak pengaruh. Karena kan ini ladang keluarga juga ya. Iya. Pemikirannya. Apakah ketahanan terhadap hama atau penyakit tanaman menjadi pertimbangan Pak? Kalau dibilang sama paling lawannya kalau nggak anjing atau babi aja sih. Kalau yang penyakit nggak ada. Penyakit ya. Iya. Ini yang paling umum yang paling umum atau pernah terjadi gitu, hewan-hewan seperti babi dan lain-lain aja. Iya, paling kayak babi atau itu pun
tanamannya teman di kilo 13 ya itu pernah ya itu Pernah kejadian? iya karena kebetulan kan kita ini dekat dengan pemukiman babi nggak ada ya. Nah jadi kalau yang di punya teman di kilo 13 itu dia sempat di jeruk. Pernah di Iya. Ya makanya di sini anu ramai dengan lingkungan ramai penduduk jadi nggak ada sih. kurang. Hmm. Jadi belum ada, masih alhamdulillah aman gitu ya Aman, Pak. ya. Seberapa besar pengaruh kondisi tanah dan iklim di kilo 15 terhadap pilihan metode tanam Bapak? Metode iklim itu bisa cuaca dan sebagainya. Ya cukup besar untuk tanahnya milik saya sini kebetulan pas memang turun karena air kan yang kita persiapkan tidak bisa terlalu banyak. Jadi kalau pas kebetulan yang turun dulu memang air kan istilahnya dalam tanah dia ngalir. Iya, ngalir terus. Jadi kalau dia yang datar itu kan enggak, itu yang tidak bagus juga. Oh, jadi alasan Kenapa betul kenapa kan dia turun ke bawah gitu biar air air mulai itu dari atas dari tanah hujan, makanya saya ambil katakan nggak ada pernah penyiraman atau apa karena dari tanah pun sudah dari tanah sudah ada iya, yang ngalir terus. hujan dia sudah dari atas ke bawah. Iya. Karena beda dari yang umum ya. Yang biasanya kan datar Iya. semua itu. Betul. Apa? Ngatap ke satu apa ya, satu posisi aja gitu. Iya. Nggak kemana-mana. Kalau kita cari yang datar itu polanya beda lagi. Pola ngalirnya Iya, itu kita ya modal lumayan besar pekerjaannya. bukan ada pengeluaran sedikit. Iya. Seberapa penting Pak resiko gagal panen atau kestabilan hasil dalam memilih metode tanam? Kalau kita nggak ada sih Mas. Gagal panen belum pernah ada ya, karena kalau dari saya lihat Karena ya itu yang karena gagal panen biarpun dibilang kalau gagal panen berarti kan tidak bisa kita fungsikan semua ya Pak ya. Dari daunnya kita nggak bisa gunakan sama si singkongnya. Nah kalau ini udah daunnya kita bisa gunakan, singkongnya pun tidak bisa kita gunakan. ya, karena diperhatikan terus ya. Betul. Ya. Ini tidak terlalu penting untuk resiko gagal panennya. Saya ada pertanyaan lagi, apakah dampak jangka panjang dalam yang bertahap kesuburan tanah menjadi pertimbangan Pak? Kalau kesuburan tanah itu nggak mengganggu rusaknya tanah, makanya milih singkong karena setelah katakan saya sudah bosan ya Iya. atau sudah ya pengen hijrah kita beralih ke tanaman lain itu tidak masalah. Tidak masalah. Iya, jadi beda hal kalau kita tanaman yang lain kayak seperti kelapa atau yang kita bilang di sini kalau di Kalimantan sawit ya Sawit, iya, itu, benar. itu dia tanahnya akan rusak. Merusak tanah. Betul. Benar. Jadi lebih nggak bakal merusak tanah kalau kita Iya. cabut singkongnya lalu tanam tanaman lain gitu ya Pak. Baik. Apa ketersediaan sarana di sekitar sini Pak mempengaruhi gitu metode tanamnya Bapak? Kayak misalnya pupuk itu di sekitar sini wajib gitu Pak. Kalau pupuk sih enggak sih kalau pupuk sih. Tapi ada beberapa memang kan kalau saya kan jalankan ini memang dari pendapatan penghasilan utama. Jadi saya tanpa pupuk pun sudah bagus, Sudah aman ya dengan hasil. Cuman ada memang beberapa petani yang biar cepat katakan supaya itu 2 bulan dia biar langsung atau 3 panen, bulan sudah panen dengan bagus itu harus mengalami harus ngeluarin kurang biaya biaya buat expand lagi metode lebih tanam. lebih cepat. Baik, untuk halaman selanjutnya, untuk di pertanyaan ini Bapak bisa lakukan rating pada tiap kriteria atau Bapak ranking lah setidaknya prioritas mana yang paling penting gitu. Misalkan untuk nilai 1 ini yang paling penting hingga nomor 7 itu yang tidak penting. Kalau misalkan biaya produksi itu sangat penting, Bapak bisa nomor 1. Saya tuh di CD hasil panen kan masa tanam hingga panen. Masa tanamnya hingga panennya, berarti ditulis aja nomor 1. Di sini Iya. satu dan dua dari C2 dan C3 ya. C3 aja Pak. Oh di C3 aja ya. Iya. Masa tanamnya yang satu. Karena wajib 1 angka aja. Oh Kalau dari metode saya, kalau misalkan produktivitas hasil panen juga sama-sama penting, bisa dikasih rank 2 aja Pak. Jadi Bapak urutkan
dari Iya. tiap tiap kriterianya mana yang paling mana yang cocok gitu. Di ranking aja. penyakit lahan saya lahan sama itu nggak ada resiko pak. Oke. Baik, untuk yang tabel bawah ini bisa Bapak centang berapa persen gitu pilihan nilainya. Ini antara perbandingan antara masing-masing kriteria gitu. Misalnya C1 sama C2 berapa persen? Saya nggak di sini ya. Iya. Bisa Bapak baca pelan-pelan. Untuk keterangan tambahannya opsional aja Pak, bisa diisi atau tidak diisi nggak apa-apa. Sangat penting sih kalau program. Iya. Ini kalau di sini tidak ada penurunan. Tidak ada penurunan. Iya benar. Artinya centang yang Centang di sini atau no? yang di sini Pak. Oh yang di sini ya. Iya. Yang dua sama satu. Yang 1 sama 2 kan sama-sama Oh, iya. sangat penting, jadi 0% atau sangat penting gitu. Yang di sini ya. Iya. Yang di sini Pak. Yang di Oh, kotak yang ini. ini. Iya Pak, enggak apa-apa. Untuk rank 2 0%. sama 3. Kalau rank 3, rank 2 Jadi semuanya sangat penting aja ya. iya. Pak. Untuk kriteria biaya produksi, metode mana yang paling murah untuk diterapkan Pak? Sekian. Yang monokultur itu tanam sendiri atau tidak melibatkan tanaman lain. Tumpang sari itu yang sebelumnya tadi saya jelaskan, yang saling berdampingan dengan tanaman. Paling murah. Metode paling murah. Ya kalau sama tanaman lain nggak masalah sih. Gak masalah juga Iya. ya. Berarti opsional aja Pak untuk A atau B. Jadi saya contohin dulu A dan B gitu ya. Yang salah satu aja Pak. Salah satu aja ya. Iya. Yang biar di B aja ya. Hasil panen berarti juga sama Pak. Sama. Ya, karena pakai Sama. metode Iya. sebelumnya kan juga hasilnya tetap Tetap baik sama. Pak. Iya. Kalau untuk kriteria waktu tanam hingga panen, metode mana yang paling cepat? Metodenya sama semua tadi yang seperti Iya. Bapak jelaskan kan sebelumnya tuh. Nah ini karena nggak ada tumpang sari, bisa dicentang yang monokultur aja atau tanam tanpa melibatkan tanaman lain gitu kan. Untuk tenaga kerja yang mana yang paling enak? Kalau untuk Tumpang sari atau karena ya itu dia kan sama tanaman lain nggak masalah. Jadi nggak mikir terlalu dampaknya itu nggak ada. ada dampak apapun pada sekitarnya Pak. Untuk paling tahan sama tanam penyakit yang paling tahan yang mana Pak? Sama aja sih nggak ada. Ya karena ya itu kita bilang penyakit kalau singkong ini nggak ada. Singkong Nggak ada. ada. Yang anu tuh cuman karena sama itu hewan. Sama hewan segala Iya. macamnya. Ini yang bagian B. Dan iklim, bahan kerja, sama faktor tanah. Karena nggak ada jawabannya. Untuk
Bapak urutkan aja yang sama seperti pada sebelumnya. Ya, aja mana yang nilainya paling bagus gitu. Iya, karena metode kita ini ada rumit dikit sih. Mau di tentang sembarang juga nggak apa-apa. Ini saya lagi yang masnya lagi teruskan aja kan ini kan yang ini kita yang paling sehari warna ini sehari. Kalau biaya ini kalau di 5 itu berapa? Kalau di 5 ini Satu sampai 5. satu ke 5, kalau ke 5 ini nilainya paling tinggi deh Pak, jadi satu paling rendah, penilaian paling tinggi sama paling rendah. Oh gitu ya. Nilai tertinggi Itu paling tinggi kan ya. iya. Oh ya Pak, untuk yang ini sih semua aja pada Bapak, untuk semuanya di centang sembarang. Iya, untuk semuanya satu semuanya ya. Ya, opsional aja nggak apa-apa, berdasarkan pengalaman aja Pak ya. Iya. Lebih ramah lingkungan. Hasilnya lebih banyak juga. Hasilnya ya itu semua bisa kita gunakan dari ya batangnya habis kita tinggal tancap lagi. Tinggal tunjuk lagi, Iya. langsung bikin akar. Lah udah langsung, jadi nggak perlu modal lagi. Jadi lebih Iya, di kita pas umbinya ya tancap lagi gitu. tancap lagi. Bakal ngebuat ulang gitu sih. Tinggal dipercepat dibilang biaya produksi paling kecil. Saya kira tanam umbinya sudah tumbuh lagi. Enggak. Batangnya nggak diperlukan lagi. Batangnya aja kita yang pakai malah. Iya. Baik, untuk pertanyaan penutup Pak, jika harus memilih metode tanam yang paling efisien secara keseluruhan, Bapak milih yang mana? Lebih pilih ditanam di daerah khusus singkong atau berdampingan gitu? Berdampingan sih. Berdampingan aja Iya. ya, artinya tumpang sari. Untuk rekomendasi pengembangan metode tumpang sari singkong yang lebih efisien ke depannya menurut Bapak seperti gimana? Ada penjelasan sendiri atau memilih salah satu opsi Pak? Kasih kami aja tumbuhan kemudian pelatihan ke teman-teman yang lain sih sebenarnya. Teman-teman lain Iya. biar mereka lebih paham gitu ya. Betul. Apakah Bapak bersedia hasil wawancara untuk foto ini digunakan sebagai keperluan penelitian saya Pak? Ya, Terima kasih. Bisa tanda tangan nama ya. bagian responden benar. Sudah semua. Baik Pak, makasih ya untuk waktunya buat saya, karena semoga tanam di lingkungannya subur sekali ya Pak. Aman-aman terus. Kasih ya Pak buat waktunya. Saya. Baik. Terima kasih Pak. Halo, selamat malam semuanya. Nama saya Laurentius Andika Legleti dengan NIM 2313057. Saya dari Universitas Mulia, kelas sesi B6J dan jurusan Sistem Informasi. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pemilihan metode tanam efisien pada budidaya singkong di kilo 15 menggunakan metode suara. Baik, biar nggak lama-lama, mari kita mulai saja ya. Bagi yang nggak tahu, singkong ini merupakan salah satu komoditas pangan strategis di Indonesia yang memiliki peran penting dalam pertahanan pangan nasional di wilayah Kalimantan Timur, khususnya di kawasan pertanian kilo 15. Lalu, namun demikian para petani singkong di kilo 15 masih menghadapi tantangan signifikan dalam menentukan metode tanam yang paling efisien agar singkong tetap terawat selalu sama musim tanamnya lebih cepat. Terdapat berbagai macam metode tanam yang tersedia, mulai dari monokultur, tumpang sari, sistem guludan, penggunaan pulsa hingga pengaturan jarak tanam dan bibit unggul. Oke, kita ke bagian rumusan masalahnya. Kan ada kriteria yang menjadi pertimbangan petani singkong di kilo 15 dalam memilih metode tanam.
bagaimana pembuatan kriteria efisiensi metode tanam singkong menggunakan metode suara berdasarkan persepsi dari petani di kilo 15 dan metode tanam singkong yang paling efisien berdasarkan hasil keputusan metode suara di pertanian kilo 15 Balikpapan yang sebelumnya sudah saya wawancara dengan petani yang bernama Pak Riko. Beliau merupakan petani dari kilo 15 yang memiliki lahan singkong kurang dari setengah hektar. Untuk tujuan penelitiannya adalah mempertimbangkan petani singkong di kilo 15 dan memilih metode tanam dengan mengidentifikasi kriterianya. Lalu kita juga bertujuan untuk menentukan bobot masing-masing, kriteria efisiensi metode tanam, lalu meranking alternatif metode tanam singkong dan merekomendasikan metode tanam yang paling efisien untuk kondisi pertanian kilo 15 Balikpapan. Untuk manfaat teoritisnya memberikan kontribusi pengembangan ilmu sistem, manfaat buat petani memberikan rekomendasi berbasis data ilmiah mengenai metode tanam singkong paling efisien bagi pemerintah, menjadi referensi dalam penyusunan program pembimbing dan pendampingan kilo 15 Balikpapan, dan manfaat akademiknya adalah menambah referensi penerbitan SPK suara dalam konteks Balikpapan Timur. Baik, ini untuk tinjauan pustakanya dari 2023 sampai 2026 aja. Sampai 2025 maksudnya. Mohon maaf ya. Ini merupakan pengertian sistem pendukung keputusan. Ini suara adalah metode pembuatan kriteria yang secara luas diterapkan dalam penelitian SPK. Lalu tahapan metode suara rumusnya sebagai berikut ya, yaitu KJ sama dengan SJ plus 1, lalu KJ sama dengan KJ min 1 dibagi KJ, sama untuk menentukan bobot juga. Oke, singkong merupakan tanaman umbi-umbian yang sangat adaptif terhadap berbagai kondisi lahan di Kalimantan Timur, dan singkong banyak dibudidayakan di lahan kering tak ada hujan. Beberapa metode tanam berikut digunakan adalah seperti yang saya jelaskan sebelumnya dan seperti yang saya tanyakan Pak di saat wawancara ya. Ada monokultur, tumpang sari, lalu sistem gudulan dan mulsa. Untuk metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif juga ya. Jadi kita gabung, yaitu kualitatif, kita menentukan kualitas penanaman, dan kualitatif untuk mengidentifikasi kriteria preferensi metode tanam berikut. Kuantitatif yang merupakan skor perbandingan antara kriteria dan penelitian alternatif yang kemudian diolah menggunakan metode suara. Ini waktu penelitian itu pas tanggal 1 Juli di siang hari. Kalau dari video yang saya perlihatkan sebelumnya itu latarnya masih mendung ya. Karena kebetulan lagi hujan juga. Baik, ini alur penelitiannya ya. Dan ini merupakan profil dari petani yang saya wawancara, Pak Riko, umur 28 tahun. Untuk pengalaman bertani singkongnya sudah 6 tahun. Luas lahannya dari kurang lebih setengah hektar. Status lahan punya beliau sendiri, sama musim tanam per tahun itu sekali per tahun. Sumber air beliau sederhana aja, yaitu melalui air hujan. Untuk lokasinya di kilo 15, sama wawancaranya tadi tanggal 1 Juli. Dengan pewawancaranya itu saya sendiri. Baiklah, ini merupakan hasil pasangan kriteria berdasarkan keputusan dari Pak Riko atau petani yang menangani setengah hektar dari lahan singkong beliau. Ini berikut ya. Yang sangat penting, rata-rata hampir semuanya. Yang kurang penting di bagian C1 sama C2 karena turun sedikit, yaitu perbandingan antara biaya produksi sama produktivitas lahan panen. Baik, saya teruskan saja ke dalam simulasi suara yang saya buat ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam kriteria efisiensi metode tanam atau perhitungan suara dari penelitian saya. Di sini C1 biaya produksi hingga yang paling rendah ini resiko gagal panen, karena menurut beliau kan tidak penting-penting aman, karena di iklim apapun tetap tumbuh aja singkongnya Pak Riko ini. Sama juga ramah lingkungan bila ditanam berdampingan dengan tanaman lain ya. Baik, ini untuk metode tanamnya seperti biasa, ada monokultur, tebang sari, sistem gudulan, dan penggunaan mulsa, dan jarak tanam bibit unggul. Kita lanjut lagi ke dalam perhitungan bobot suara. Ini rumus suaranya ya sebagai berikut teman-teman, bila gak ada yang tahu. Saya lebarkan dikit aja biar kelihatan enak. Untuk langkah-langkah pertama kan ini paling tinggi merupakan waktu tanam hingga yang gagal panen tetap di paling ketujuh. Nah, di nilai SD ini karena kalian dari kan banyak nilai nol itu kan karena keputusan atau jawaban dari
Pak Rocky karena bagi beliau semuanya ini sama-sama penting. Jadi sedikit kurang penting ini di bagian C1 sama C2 ya, yaitu pada di biaya produksi sama produktivitas hasil panen. Jadi di bagian C1 ini juga biaya produksi. Nol semuanya. Tapi yang paling tinggi tetap C3 itu waktu sama masa tanam hingga panen. Tuh bagi beliau penting juga karena kan apa ya, singkong itu kan nggak boleh terlalu tua-tua amat biar nggak keras banget. Jadi ada waktu tertentu lah yang sudah Pak Rocky ini tentukan biar bisa di musim atau dicabut. Oke, di sini perhitungan KJ-nya ya. Kita lakukan penambahan satu aja atau SJ plus 1 seperti di bagian D39 ditambah 1 hingga seterusnya ya teman-teman, D40 dan setelahnya. Oke, sekarang kita berfokus ke bagian perhitungan nilai QJ. Di sini saya masukkan juga ini semua hasil ini perhitungan KJ tadi ke dalam tabel ini, lalu kita lakukan 9 bagi D50. Hasilnya jadi 110. Nanti kita lakukan hal yang sama. Biar lebih cepat kita centang aja. Di sini bedanya kan kita D50 namun dibagi D51. Begitu pula seterusnya ya. Awalnya D51 D52 3 D54. Ups. Lima tiga lima empat lima lima. Kenapa hasilnya sama gitu? Karena kan hasil dari jawaban wawancara Pak Riko sama berdasarkan data-data dari anggota keluarga beliau yang notabene akan membantu beliau. Jadi saya anggap aja bertani bareng gitu kan hasilnya sama juga. Jadi hasilnya gitu pula mirip ya teman-teman. Lalu kita hitung juga di bagian bobot relatifnya ini. Pertama kita melakukan sum dulu ya. Untuk menghitung overall dari KJ ini. Kita ke buka kurung, kita input D60 ya, sehingga ke D66. Hasilnya adalah 6,3. Nah, di bagian perhitungan WJ bobot ini kita harus masukkan nilai awalnya angka D60 atau KJ ini 60 dibagi USD logo dolar langsung ke 67 ini ya, atau dibagi hasil totalnya itu, maka hasilnya adalah 15,8%. Terus terusnya juga sama ini dia. Kita percepat aja dengan cara sebagai berikut. 61 3 hitungan seperti ini. Jadi kalau hitung overallnya dari berapa nih ya, dari D60 hingga D66 hasilnya merupakan 100% ya. Nah, seperti ini hasilnya seluruhnya. Hasil bobot kriteria
dari penelitian saya tentang metode tanam yang efisien. Di sini ada peringkat alternatifnya juga, bisa yang saya buatkan. Di sini merupakan keputusan dari beliau. Maksudnya jawaban-jawaban dari beliau ya, berdasarkan dia voting. Nilai maksimumnya kan ada 4 semua ini. Lalu di matriks normalisasinya sebagai berikut ya. C7, jadi nama alternatifnya ini yang paling tinggi merupakan tanaman tumpang sari ada di peringkat 1, jarak tanam di peringkat 2, hingga di peringkat paling rendah yang merupakan sistem gundulan. Beliau lebih pilih tumpang sari berdasarkan jawaban dari beliau pas wawancara sama saya, karena kan singkong ini apa ya, beda sama tanaman sawit ya yang merusak tanah. Nah, singkong ini kan gak merusak tanah, sama kalau ditanam berdampingan dengan tanaman lain gitu masih aman. Karena untuk kebutuhan air kan nggak terlalu wajib amat, nggak kayak tanaman-tanaman lain yang notabene-nya kan bisa 2 hari sekali atau sehari sekali. Kalau singkong itu kan tinggal nunggu air hujan aja, itu udah bagus. Singkong tuh jangan sering-sering juga dikasih air karena bisa apa ya, mempengaruhi kualitasnya juga. Lama tanam juga bisa pengaruh kata beliau, karena kan semakin tua singkong itu semakin keras, jadi harus emang dipredik gitu nah teman-teman, agar kita bisa menghasilkan singkong yang berkualitas. Jadi kesimpulannya beliau lebih memilih metode tanam tumpang sari karena lebih mudah. Oke, untuk selanjutnya ini merupakan perhitungan suaranya, saya input juga ke dalam laporan saya. Oke, jadi kesimpulannya kan ini terdefiniasi 7 kriteria efisiensi, yaitu produktivitas, waktu tanam, kebutuhan pekerja, ketahanan hama, penyakit, kesulitan tanam, iklim, dan risiko gagal panen. 2, hasil pemotongan suara menunjukkan waktu tanam. 3, produktivitas merupakan ketika bobot suara masing-masing 0,15, 15%, hingga seterusnya. Jadi hasil konsisten dengan jawaban responden penanganan STT memilih tumpang sari sebagai metode paling efisien keseluruhan memvalidasi output hitungan suara. Ini daftar pustaka saya. Dan ini juga merupakan bukti lapangan saya sebagai berikut. Ini beliau, Pak Riko. Baiklah teman-teman, terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Bila ada kesalahan saya mohon untuk dimaafkan. Baik, terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum.